لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para satir, para bujang, guru-guru kita yang hadir, semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim saya. Semoga kehadiran kita bersama dengan guru-guru kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga terkhusus dan makhluk guru kita bersama Ustaz Mukhtar, semoga beliau diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Juga aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, terutama Bapak RT atau Bapak RW yang hadir beserta stafnya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama bertambahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, diangkat derajat dunia dan akhiratnya. Semoga doa hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita sebagai anak tentunya harus banyak berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maksimalkan kesolehan kita kepadanya, bakti kepadanya, taat kepadanya, minta ridho kepadanya, maka hidup kita pasti akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah ridho. Tapi kalau orang tua kita enggak ridho sama kita, Allah juga sama enggak ridho sama kita. Kalau hidup kita ini ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara kecuali birrul walidain, bakti sama orang tua. Lalu bagaimana orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 amalan yang mesti kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita lestarikan. Apa itu amalannya? Supaya membuat bahagia orang tua kita yang ada di alam barzakh. Yang pertama adalah selalu mendoakannya. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya dia menjadi orang tua yang saleh, dia memperoleh raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Ketika mendapatkan kiriman doa dari anak yang saleh salehah, dari anak keturunan yang saleh dan salehah, maka bertambah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang tua ini mungkin karena dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia mendapatkan siksa di alam barzakh, maka ketika anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya mengirimkan doa setiap habis salat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka orang tua tadi yang ada di alam barzakh yang mendapatkan hukuman dari Allah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab doa dari anak-anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, malam ini Sahibul Bait mengundang kita bersama untuk ziyadatul doa. Karena yang namanya doa itu silahul mukminin, senjata. Dengan kekuatan doa, maka yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang sedih jadi bahagia. Dengan kekuatan doa, maka segalanya insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini kalau kita ini jamaah rahimakumullah sering kirim doa, malam ini haul orang tua guru kita bersama, maka tentunya jamaah rahimakumullah ini membuat bahagia almarhum almarhumah di sana, orang yang sudah mendahului kita. Dalam sebuah keterangan, barang siapa yang sering kirim doa kepada orang yang sudah tidak ada, suatu saat kita tidak ada, maka insya Allah akan ada yang mendoakan kita. Amin ya Rabbal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini semua yang datang malam ini mau nggak mau, rela atau terpaksa, suatu saat pasti bakal menghadap Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada panjang umurnya. Amin. Sampai 70 tahun. Amin. 80. Amin. 95. Amin. 105 tahun. Amin. 150. Amin. Yang terusin aja amin. Emang pengennya orang pakai hidup dulu. Ya, padahal nambah umis dulu banyak banget nih ayat-ayat Allah. Tambah terus udah banyak banget keluhannya. Amin. Usia kalau udah 60, 65, 70, mohon maaf hadirin yang rahimakumullah, sudah banyak ayat-ayat Allah yang Allah hadirkan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Apa kamu tidak melihat pada dirimu ada ayat Allah? Dulu mata kita waktu usia 20, 25, 30 masih jelas mata. Sekarang udah usia 50, 55, ya Allah. Melihat kalau nggak dari dekat kayak burung banget. Tapi ini mah cerah banget itu wajahnya, masya Allah ibu-ibu. Ini kayak 15 tahun semua. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, mata udah mulai perlu dibantu. Mata udah lamur, gigi udah pada gugur, rambut uban bertabur, kulit udah pada kendur. Allahu Akbar, siang malam kadang batuk berdengkur-dengkur. Pagi-pagi mesti repot manggil cucunya suruh bikin sayur. Kalau nggak ada nyari di pasar beli bubur. Itu tandanya usia udah uzur. Sebentar lagi bakal masuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita masih panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Amin. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak mengenal siapa orangnya. Kalau kita lihat, mohon maaf jemaah rahimakumullah, artis yang lagi naik daun, Allahu Akbar. Ibu kenal nggak Nike Ardila? Nike Ardila itu meninggalnya usia 20 tahun. Poppy Mercury, nah itu 25 tahun. Olga Saputra kurang lebih 30 tahun.
Iya, ada lagi yang rahimahullah uji 40 tahun. Saya sekarang 50, aman berarti. Iya aman. Allahu Akbar. Saya sih minta ya Allah, ini saudara-saudara saya para dai, para mubalik, Habib Munzir 41 tahun. Beliau yang rahimahumullah seorang dai yang ikhlas mengajar umat supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga sama rahasia nih. Kadang ada orang yang rahimahumullah ya sholat Isya masih ketemu, ronda masih bareng-bareng. Ada pengumuman jam 5, ya Allah si fulan udah menghadap Allah, si fulan udah masuk rumah sakit, ternyata katanya dia udah meninggal. Kayak nggak percaya orang semalam ngobrol, habis Isya ketemu sama saya, ronda juga bareng. Ternyata itu malam yang terakhir hadirin. Gak disangka-sangka yang namanya kematian batatan tiba-tiba. Ada orang yang meninggal dunia, mohon maaf, lagi baca Quran itu bagus, alhamdulillah. Meninggal dunia lagi ceramah, cuma duduk, makanya saya nggak duduk dari tadi. Berdiri saya. Ini lagi duduk. Ya rahimahumullah. Kematian itu berdiri yang mati, duduk mati, tidur mati. Bahkan yang namanya tidur ya rahimahumullah itu mati sesaat. Makanya orang kalau lagi tidur yang rahimahumullah, mohon maaf dia nggak sadar Pak. Orang tidur dilewati kecoa 7 Pak, kagak nyadar. Allahu Akbar. Orang paling takut banget sama kecoa. Karena tidur Pak nggak takut, nggak ngaruh. Kenapa nggak sadar kita lagi tidur? Ya rahimahumullah. Dalam satu keterangan ketika kita tidur ya rahimahumullah, ruh kita ini sementara rehat. Ya, makanya kemana-mana tuh lagi tidur ya. Orangnya di Bekasi, kadang mimpi sampai ke Jogja. Tidur ya rahimahumullah, cuma masya Allah mimpi kemana-mana. Sampai naik pesawat ya rahimahumullah, cuma mimpi, alhamdulillah. Mimpi nemu duit yang rahimahumullah 2,5 juta. Sampai bangun tidur masuk kasur acak-acakan karena nyari duit. Cuma mimpi hadir. Kalau kita tidur mimpi bagus, alhamdulillah. Mimpinya jelek, mohon maaf, kita juga jangan terlalu percaya sama mitos. Ada orang mimpi katanya kalau dikejar-kejar pulang berarti bakal dapat jodoh. Nah yang mimpi nenek-nenek usia 85 dia curhat ke Ustaz, saya ngimpi udah 3 hari berturut-turut dikejar-kejar ular. Kata saya, nek ngaca nek 85 tahun nanti. Tapi kalau memang udah ada jodohnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya rahimahullah, kalau mimpi bagus boleh kita cerita. Oh mimpi semalam enak banget, alhamdulillah, masya Allah, ketemu bidadari, cakep-cakep banget di surga, ya, alhamdulillah. Tapi besoknya kita ngimpi, masya Allah, ya rahimahullah, dikejar-kejar kucing 17. Gak usah cerita kita. Kalau mimpi yang gak bagus, gak usah cerita sama orang. Cukup kita aja yang tahu dan berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jangan terjadi. Lalu sunnah kalau mimpi buruk, niup sebelah kiri. Gitu, cuman lihat-lihat ada bunyi nggak kita sambil. Lah bila gitu lupa niup. Lah bangun. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan hati kita terus terpaut dengan Allah. Wafat dalam keadaan kita terus istiqomah dalam ibadah. Karena kata Nabi Muhammad, orang diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya ibadah, insya Allah wafatnya lagi ibadah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahkan kita dalam kebaikan supaya nanti suatu saat kematian datang, kita dalam melakukan hal yang bagus, yang baik yang Allah ridhoi, maka kita pantas menyandang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya kematian itu pasti.
Jangankan kita, mohon maaf, setiap nabi dan rasulnya Allah meninggal dunia, hadirin. Kakek nenek buyut kita sudah menghadap Allah. Orang tua kita sudah menghadap Allah. Bahkan yang rahimakumullah bisa jadi orang yang kita cintai, yang rahimakumullah, bisa jadi mungkin kita lebih awal meninggalkan pasangan kita atau istri kita yang meninggalkan kita, atau mungkin bisa jadi kita meninggalkan anak-anak kita atau anak kita meninggalkan kita. Ini semua suatu hal yang akan pasti terjadi. Makanya Nabi dipesanin sama malaikat Jibril, ya Muhammad aish ma'sita fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, tinggallah di mana saja kamu berada, akan tetapi ingat Muhammad, kamu pasti akan mati. Jadi Nabi Muhammad aja wafat, hadirin. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat, hadirin. Guru-guru kita subhanallah pada wafat, hadirin. Bahkan tanda akhir zaman, mohon maaf, para ulama, orang-orang soleh, Allahu Akbar, lebih awal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangin hadirin jamaah rahimakumullah, padahal kita butuh yang namanya sosok ulama. Ini tempat, ini lingkungan, selama masih ada ustadz, selama masih ada ulama, selama masih ada orang yang ngajarin ilmu agama, selama masih ada anak-anak belajar Al-Quran, maka lingkungan ini diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya kudu seneng ada Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih seneng lagi alhamdulillah kalau anak-anak kita disuruh pada ngaji. Karena nanti bisa dirasakan kalau kita sudah menghadap Allah, anak-anak kita yang bakal ngajiin kita. Jamaah rahimakumullah, jadi anak-anak disuruh ngaji, Pak. Ya cukuplah ya, mungkin kita mohon maaf tidak seperti anak-anak sekarang. Anak sekarang mudah belajar Al-Quran, belajar Iqra. Orang tuanya mungkin mohon maaf baca Yasin aja jamaah rahimakumullah hafalan. Tapi kelebihannya orang dulu itu cepat ngapal, Pak. Saya yakin bapak-bapak ibu yang hadir malam ini, insya Allah Yasin mah di luar kepala kan? Di luar kepala, nggak masuk-masuk. Iya, Ar-Rahman di luar kepala, Waqiah di luar kepala, ya nggak masuk-masuk. Dulu begitu tuh Pak. Ar-Rahman pada hafal, Al-Muluk hafal dulu. Tapi giliran dilihatin Iqra yang rahimakumullah, orang tua kita dulu bisanya hanya ngapalin. Kelemahannya kadang mohon maaf kurang tahu hidayah. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak dengan metode Iqra, dengan metode Umi, alhamdulillah dengan mudahnya anak bisa belajar Al-Quran. Ini mesti tidak, ya kita kudu senang, kudu bangga. Kalau anak bisa baca Quran, anak kita bisa aja di musola di masjid, ini kita kudu bangga. Memang akhir zaman begitu tuh Pak, mohon maaf akhir zaman. Masjid musola jamaah rahimakumullah udah sepi, jamaah rahimakumullah, dari anak-anak kecil, dari anak-anak muda. Yang ada usia sudah uzur. Ya, ada masjid gede jamaah rahimakumullah. Itu mohon maaf subuh itu jarang anak-anak yang usia produktif. Yang ada subuh itu usia yang udah 65 ke atas. Kadang yang lebih sedih lagi mohon maaf yang buka masjid yang aki-aki. Iya Pak. Iya yang nyalain sound system, aki-aki nyalain kipas, mukul beduk, ajan, sholawat, qomat, imam, matiin lampu, keluar. Nggak ada temennya aki-aki doang, kata aki-aki alhamdulillah untung ini masih ada tiangnya 5. Lah kalau kagak ada Pak sama sekali gak ada yang nemenin aki-aki. Ya rahimakumullah, ini akhir zaman seperti itu. Makanya mohon maaf saya ingatkan kepada para jamaah, kata Imam Ghazali, selama masih ada anak kecil datang ngejar ustadz, ngejar kiai, mau belajar Iqra, nih lingkungan masih diamani nama Allah. Alhamdulillah di rumah saya jamaah rahimakumullah anak-anak pada belajar ngaji ikhlas, ya Allah. Iya, biarin kadang kita mau udah pasang niat sih kita memang harus belajar ikhlas, susah mah. Ya saya ngajarin udah 5 tahun di rumah Pak. Iya, saya coba-coba gitu kan ngomongin.
Kata saya udah 5 tahun ya, nah kasih tahu mama ya. Nah, karena Ustaz juga punya KWH gitu kan, punya listrik, ya bayar ini juga gitu kan. Ya tolonglah sampaikan ke orang tua. Saya sampaikan Pak, hari Jumat. Ya Sabtunya pada libur. Ini memang berat juga. Ya kesadaran dari orang tua lah. Kalau anak mah apa orang tuanya. Dan kita mohon maaf jangan pernah perhitungan sama Ustaz, nggak ada ruginya Pak. Kita sodako sama Ustaz Bu, nggak ada ruginya. Kan ada keterangannya tuh, kalau kita sodako sama orang yang nggak kita kenal 10 kebaikan, yang kita kenal 70, ya kan? Sama keluarga 700, sama Ustaz 7.000 kebaikan Pak. Oh, jadi bagus semua kalau main ke Ustaz tuh mohon maaf, ya adalah pengertiannya gitu. Iya bawa plastik ke Ustaz, Assalamualaikum, jangan plastiknya doang, ya sama isinya jeruk 5 kilo, begitu. Terus lagi salad 2 kilo, nggak rugi kita ngasih Ustaz. Dan alhamdulillah saya rasakan jadi Ustaz berkah. Itu yang namanya kulkas di rumah 2, alhamdulillah penuh semua. Bahkan ada yang nggak bisa ditutup 1, yang satunya rusak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali bahwa doa kita malam ini sangat manfaat buat almarhum almarhumah. Jangan pernah kita perhitungan sama orang tua. Orang tua tuh sayang banget sama kita, man. Nih kita bisa seperti ini, mohon maaf ini doa dari orang tua Pak, Bu. Ibu bisa sukses saat ini, alhamdulillah, punya suami yang soleh. Karena apa? Doa dari orang tua. Bapak punya istri soleha, kudu syukur sama Allah. Ini berkat doa dari orang tua. Punya rumah, alhamdulillah. Punya kendaraan, alhamdulillah. Punya anak keturunan, alhamdulillah. Ini doa dari orang tua. Makanya syukuri ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bapak syukuri ya, dengan kondisi yang alhamdulillah saat ini kita peroleh, ini tidak lepas dari doa orang tua kita. Semoga orang tua kita insya Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada acara malam ini doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai daripada sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya oleh Allah zahiran wa batinan. Juga mudah-mudahan Pak Ustaz sekeluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah, murah rezekinya. Begitupun yang hadir semua jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita doa doa semoga yang punya anak lulus kuliah pada bisa cari kerjaan, amin. Ini bulan haji, mudah-mudahan yang hadir semuanya insya Allah pada bisa berangkat ke Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Pengen ke Mekah itu pengen? Bapak pengen ke Mekah? Yang jadi masalahnya punya duit enggak? Iya, mudah-mudahan insya Allah pulang dari sini pada banyak duitnya. Pulang ke Mekah mudah-mudahan insya Allah pada bisa beli tanah, amin. Ya tanah nggak usah luas, paling tidak 1 hektar lah ya, amin. Rumah nggak usah gede-gede, paling tidak di atas 4 kamar, di bawah 4 kamar. Ya mobil nggak usah bagus-bagus, minimal mobil 2 tahun sekarang. Amin ya rabbal. Ini yang kita minta sama Allah. Banyakin minta sama Allah karena rezeki rahasia. Ya, insya Allah semakin banyak berdoa sama Allah, semakin banyak kemudahan dari Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan hadirin sekalian, dengan berakhirnya tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita